Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Mutifadilah dan rekan saya Dian Chandra Setiawati ingin menjelaskan tentang paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok atau cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau mempunyai garis baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Ciri-ciri paragraf. Yang pertama, pada kalimat pertama atau utama paragraf harus masuk agak ke dalam dengan beberapa ketukan spasi. Ketukan spasi dalam paragraf sekitar 5 ketukan. Biasanya ketukan 5 spasi digunakan untuk jenis kalimat atau karangan yang biasa. Lalu yang kedua, paragraf biasanya digunakan sebagai pikiran utama dalam sebuah kalimat atau topik yang telah ditentukan oleh penulis. Kemudian ada fungsi paragraf. Yang pertama, paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide-ide, isi kalimat, dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh penulis. Lalu yang kedua, ada mencurahkan suatu perasaan dan pikiran penulis dalam sebuah karya atau kalimat dalam membentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh sang penulis. Paragraf digolongkan menjadi beberapa jenis. Di antaranya, jenis paragraf berdasarkan fungsinya, letak gagasan utama, dan isinya. Jenis paragraf berdasarkan fungsinya. Yang pertama, ada paragraf pembuka. Umumnya ditulis untuk memancing keingintahuan para pembaca mengenai sebuah artikel secara keseluruhan. Yang kedua, ada paragraf isi. Berisikan tentang hal-hal pokok yang terdapat di dalam suatu karangan. Yang ketiga, ada paragraf penutup. Paragraf penutup berisikan tentang kesimpulan, saran, ringkasan, dan menekankan hal-hal penting yang terdapat di dalam suatu karangan. Jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Yang pertama, ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif, letak gagasan utamanya berada di awal paragraf. Yang kedua, ada paragraf induktif. Paragraf induktif, gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Yang ketiga, ada paragraf campuran. Paragraf campuran ini adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Yang keempat, ada paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang gagasan utamanya berada di tengah paragraf. Jenis paragraf berdasarkan isinya. Yang pertama, ada paragraf narasi. Paragraf narasi ini isinya menceritakan tentang suatu peristiwa atau sebuah masalah sehingga membawa pembaca ikut terhibur atau terharu. Yang kedua, ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi isinya dapat mempengaruhi atau membujuk pembaca untuk tertarik dengan ajakan tersebut. Yang ketiga, ada paragraf deskriptif. Isinya menggambarkan suatu peristiwa atau sebuah kejadian dalam berupa tulisan sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, merasakan, mendengar, serta mengalami peristiwa tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.